Kalau menurut apa namanya kacamata awam ya, Coach Indra ini udah kalau kelompok umur udah nggak ada lawannya. Nggak ada gitu. lawannya, betul. Udah nggak ada obatnya Nggak gitu. ada obatnya, iya. Istilah anak sekarang tuh apotek tutup gitu. Karena udah 4 kali trofi. Iya, Suka benar. nggak suka kalian bilang nih pelatih apalah Iya, segala betul. macem lah, miskin taktik lah dan Iya. seterusnya. Dia Itu sudah juara. kasih 4 trofi dan itu Iya. kita harus apresiasi. Betul. Secara dewasa ya harus apresiasi. Dia juara AFF U19 U19 tahun 2013, betul. ya kan? Terus kemudian juara Piala AFF AFF U22 ya. 2018. Betul, terus kemudian SEA Games kemarin 2023. 2023 Iya. dan terakhir ini. Asian Boys U19 2024. Jadi itu sudah rekam jejak yang nggak bisa dibantah. Iya. Jadi kalau ada usulan ataupun gagasan kenapa dia nggak dicoba ke senior, Coach Indra udah katakan, saya ini bekerja secara profesional di federasi, apapun yang diperintahkan federasi untuk negara, saya siap. Iya. Jadi jawaban dia udah ada sebenarnya. Udah ada, betul. Jadi sekalian yang bertanya, sebenarnya Indra udah jawab. Iya. Sekarang tinggal PSSI mau kasih kesempatan nggak sama dia? Iya, benar. Kalau gue sih kasih aja, Iya. supaya kita akan lihat nih dia bisa memecahkan ininya nggak nih, apa istilahnya ya, quote on quote momoknya. Iya. Kalau pegang senior katanya kurang beruntung. Kalau memang Pak Indra Safri ini menurut kalian para pengamat sepak bola yang merasa paling pintar, paling hebat, dan paling jago untuk dipromosikan atau untuk ditempatkan ke timnas senior kita, ya. Pertanyaan saya, Sintayong ini mau dikemanain? Apa mau dibuang? Apa mau digeser oleh Indra Safri? Ya, hanya karena Indra Safri ini memenangi Asian Boys Champion ya U19, mendapatkan juara 1, lalu kemudian kalian akumulasi dengan prestasi-prestasi sebelumnya, kalian ambil kesimpulan itu, kalian ingin menggeserkan posisi Sintayong ini diganti dengan Coach Indra Safri. Ya. Saya tahu pemikiran kalian hendak menggiring opini untuk ke arah sana, ya, untuk ke arah itu. Nah guys, ini sama seperti video kemarin yang saya reaksi, ya, Bung Tommy Welly sendiri tiba-tiba hadir dan dia menyuarakan hal yang sama, ya, bahwa menurut dia Indra Safri lebih bagus atau lebih hebat, lebih jago daripada Sintayong, ya. Nah sekarang lagi masuk ke persoalan atau isu-isu yang seperti itu, ya, seakan-akan ingin menggeserkan posisi dari Sintayong. Nah, gimana menurut kalian guys ya? Apakah Indra Safri ini layak atau sudah pantas untuk menggeser atau menggantikan Sintayong? Oke, kita akan dengarkan dulu komentar dari netizen berikut ini. Yang diperintahkan federasi untuk negara, saya siap. Iya. Jadi jawaban dia udah ada sebenarnya. Udah ada, betul. Jadi Iya, orang ini adalah orang yang tidak konsisten ya. Begitu Sintayong kalah langsung dikritik. Tapi begitu Indra Safri kalah waktu di Asian Games, kalian cek di kontenku yang lama ada. Orang ini ngomong apa? Dia bilang, ya Asian Games ini buat pengembangan aja gitu katanya gitu. Ketika Sintayong yang kalah, evaluasi Sintayong, hehehe. Sama aja kalian kayak Bung Kacamata ya. Ya, aku cuma mau ngasih tahu ya. Kalau nggak bisa objektif ya, nggak bisa adil, nggak usahlah sok-sok jadi pengamat ya. Hanya menambah tajamnya dikotomi yang udah terjadi sekarang ya. Oke, aku mau nyampaikan suatu data dan fakta ya. Data dan fakta silakan kalian cek ya. Jadi Desember 2019 itu kan PSSI udah menerima presentasi dari 2 calon pelatih timnas senior waktu itu, Luis Milla dan Sintayong. Jadi udah presentasi dua-duanya ini, tinggal dipilih nih, mau pilih Sintayong atau Luis Milla, ya kan? Tinggal diresmikan yang mana. Nah, tanggal 10 Desember itu kan final SEA Games kan, Indonesia lawan Vietnam. Nah, sebelumnya kan itu Indra Safri udah 2 kali kalah lawan Park Hang-seo. Pas press conference, dia nyampaikan 2 hal. Yang pertama dia itu nyindir Park Hang-seo. Saywar, dia bilang pelatih Vietnam udah 2 kali kena kartu kuning, sementara saya belum kena kartu kuning. Dia nyindir Park Hang-seo. Terus dia sampaikan ke media. Media kalau perlu semua media tulis, saya Indra Safri siap untuk menjadi pelatih timnas senior, dia bilang. Loh, ini PSSI udah mau milih antara Sintayong dan Luis Milla, tapi dia di situ nimbrung gitu. Gitu loh. Dia ngomong begitu, saya siap jadi pelatih timnas senior gitu loh. Menawarkan diri ibaratnya. Apa yang terjadi? Yang pertama, malamnya tanggal 10 Desember itu timnas dibantai 3-0 sama Vietnamnya Park Hang-seo, ya kan? Jadi saywarnya itu mentah jadi 3-0 ya, rekor Park Hang-seo lawan Indra Safri.
Terus apa yang terjadi lagi? Tanggal 28 Desember, PSSI mengumumkan Sintayong pelatih timnas Indonesia. Jadi begini ya, itu fakta yang terjadi gitu loh. Ketika Indra Sapri menawarkan diri dari timnas Indonesia. Aku cuma menyampaikan begini, untuk orang-orang yang mendorong Indra Sapri untuk jadi pelatih timnas senior, coba kalian cek dulu. Layak nggak? Udah layak belum? Coba lihat rekam jejaknya di Asia, di kompetisi kelas atas, kompetisi dunia di mana? Cek Piala Asia 2014 gimana hasilnya. Kualifikasi Piala Asia 2019 gimana hasilnya ya. Sebelum ya terlalu pede menyampaikan Indra Sapri itulah ya. Kalau aku ya fair-fair aja pakai data gitu loh. Silakan kita berdebat data di sini. Oke? Itu dari aku ya. Salam Di Matteo. Oke guys, ya, saya sebenarnya bingung kalau sampai dengan saat ini masih banyak ternyata ya orang-orang yang tidak suka, bahkan sampai ke level benci guys ya. Mereka jelas-jelas membenci Coach Sintayong ya. Mereka tidak begitu suka dengan pelatih-pelatih dari luar atau pelatih asing. Yang mereka inginkan adalah pelatih lokal. Ya guys, kalau selama masa kepelatihan dari Coach Sintayong ini dia tidak pernah berbuat atau tidak pernah mendapatkan prestasi, bahkan timnas kita bisa dikatakan kalah terus-menerus, ya, kalah melulu. Nah, itu mungkin baru kita bisa mengevaluasi atau bisa jadi kita harus berpikir ulang apakah harus mempertahankan Sintayong ataukah tetap melanjutkan. Tetapi dengan melihat apa yang sudah dilakukan selama ini, prestasi-prestasi yang sudah mulai bagus, yang sudah mulai diciptakan perlahan-lahan, ya, apa alasannya jika kalian harus membenci Sintayong? Jadi menurut saya tidak ada alasan untuk membenci Sintayong karena dia sudah memberikan beberapa progres positif nih untuk timnas kita. Ya, dan salah satu yang paling membuat saya merasa perlu berterima kasih kepada Sintayong ini adalah ketika dia berhasil membawa timnas kita U23 lolos sampai ke semifinal Piala Asia guys. Lalu yang berikutnya dia juga membawa timnas kita lolos sampai ke Piala Asia. Dia juga membawa timnas kita satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara lolos sampai ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Apa yang kurang, apa yang salah dari beliau? Apakah karena belum mendapatkan atau menorehkan Piala AFF, makanya Sintayong ini diserang terus-menerus? Apakah AFF ini jauh lebih penting daripada Piala Asia, daripada Piala Dunia? Menurut saya orang-orang yang terus membenci, menyerang Sintayong ini dengan memberikan komentar-komentar yang tidak objektif, orang-orang yang tidak suka atau tidak ingin melihat kemajuan atau perkembangan sepak bola Indonesia guys. Oke, kita dengarkan lagi komentar atau reaksi dari netizen berikut ini. Tolong banget ini mah gue ya, buat podcaster, TV, atau apapun itulah yang ngomongin bola, stop ngundang dia ya. Stop ngundang manusia ini. Karena mau sampai kapanpun ya, dia gak bakal pernah suka sama Sintayong. Gue berani taruhan nih, anda ya timnas kita lolos Piala Dunia, bahkan berhasil nanti juara AFF nih ya misalnya ya. Gue yakin pasti dia tetep aja, ada aja omongannya. Ya gue tahu gitu exposure, terus rating itu penting. Tapi stop lah, stop. Gue jujur ya, gue takut banget nih si Bung ini tuh kenapa-napa gitu loh. Karena fans timnas nih gila semua, antusiasnya tuh gila banget. Gue contoh ya, untuk kemarin gue nonton timnas Irak sama Filipina, gue bawa banner kayak gini. Itu gak ada orang yang bener-bener kayak, weh bang, banner lu kok kayak gitu bang, gak ada. Semuanya tuh ngedukung. Semua itu bener-bener kayak, weh bang, keren. Gue kayak, gimana ya, Bung ini tuh udah cukup lah, udah enough, too much. Ini demi kebaikan Bung ini juga ya, gue bener-bener kayak, gue takut dia kenapa-napa gitu, kasian. Kemarin sempat nonton ini coach, U19. Ya. What do you think? Ya, nice. Memang kualitas kita segitu. Karena pemain-pemain muda nggak dapat banyak jam terbang di klubnya. Tapi mereka bermain, mereka paham gameplaynya Indra Sapri. Okay. Bahwa eksekusinya nggak selalu sempurna, but that's okay. Cuman bahwa Thailand lebih bagus dari sisi kombinasi, emang dari dulu begitu. Jadi kita butuh proses untuk dari sisi permainan bisa ngimbangin. Cuman ini kan turnamen, dalam turnamen kan lu nggak bisa main bagus terus. Oke. Kayak Argentina menang kalah lawan Saudi, tapi menang juara. Tapi juara dunia.
Italia juara Eropa dengan 2 kali adu penalti, itu kan bisa termasuk ugly win juga kalau menang dengan adu penalti, ya kan? Iya. Tapi ya, but you win the game. Dan Indra Safri sudah membuktikan di kelompok umur dia cukup bagus. Indra Safri lebih bagus dong dari STY Bung Tris. Karena 2022. Kemarin aku selalu bilang ya, jangan membanding-bandingkan ya. Tapi kali ini aku harus menjawab orang ini ya. Aku harus menjawab orang ini. Indra Safri lebih bagus dong dari Coach STY katanya ya. Berdasarkan apa? 4 trofi ya. AFF U19, AFF U19, AFF U22, terus medali SEA Games. Berdasarkan itu kah? Itu levelnya apa? Asia Tenggara. Oke, kita bedah waktu Indra Safri di level Asia. 2014 Indra Safri itu lolos Piala Asia. Apa yang terjadi? Terbantai kan? Dibantai Uni Emirat Arab, dibantai Uzbekistan, dibantai. Buat malu merah putih ya. Titik, buat malu merah putih, dibantai. Oke. 2019 Indra Safri habis juara AFF juga kan yang disebut Bung ini. Habis itu ikut kualifikasi Piala Asia. Apa yang terjadi? Terbantai dan nggak lolos. Di kualifikasi terbantainya nggak lolos. Terbantai dan tidak lolos. Ya. Jadi itu bahas Bung ya. Juara di ASEAN yang kecil itu. Ketika masuk ke level yang lebih tinggi di Asia, membikin malu gitu loh. Membikin malu merah putih dan Garuda yang harusnya kita banggakan. Ya, itu jujur dari dalam hati ya. Data, fakta. Nah, kita lihat Sintayong ya. Memang dia belum punya Piala AFF ya. Dan di SEA Games pun dia cuma punya medali perunggu ya. Medali perunggu. Tapi lihat ketika bicara Piala Asia U20 ya. 2022 itu kan memang nggak lolos. Kenapa nggak lolos? Kan memang AFC yang belit-belit peraturannya ya. Harusnya Indonesia 4 tim 1 grup. Yang 2 mengundurkan diri, jadinya Indonesia cuma lawan Australia 2 kali pertandingan. Ya nggak adil lah. Wajar nggak lolos. Tapi apa terjadi habis itu? Lolos kan kemarin. Ya kan 2002 setelah itu lolos Piala Asia. Yang U23 lolos. Masuk semifinal ya. U20 lolos Piala Asia, U23 lolos Piala Asia, bahkan masuk semifinal. Yang senior masuk ke Piala Asia 2023 ya. Habis itu masuk tembus 16 besar untuk pertama kalinya knockout. Habis itu apa? Sekarang lolos lagi untuk Piala Asia 2027. Main kita lagi nanti 2027 Piala Asia ya. Sekarang main di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Jadi ketika timnas di bawah Sintayong main di level Asia, nggak bikin malu, bikin bangga. Beda ketika Indra Safri main di level Asia sempat bikin malu gitu loh. Itu yang kau bilang lebih baik. Wah, kalau aku enggak sih. Aku enggak ya. Karena memang nggak bisa dibandingkan loh level junior sama level senior. Ya. 10 trofi AFF itu nggak ada harganya ya dibanding 1 kali lolos Piala Asia ya. 1 kali lolos Piala Asia itu nilainya jauh dari 100 Piala AFF. Catat itu Bung ya. Salam Di Matteo. Wow, keren sekali abang ini guys. Saya sepakat. 10, 100 atau mungkin bahkan 1000 kali Piala AFF itu tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan 1 kali Piala Asia guys. Breaking news guys, ini dia pelatih dan skuad yang akan diturunkan untuk Piala AFF 2024. Sebelum gue lanjut, bantu gue dulu hilangin tanda-tanda di sebelah, dipencet, di followkan gue, sikat. Ya, jadi udah diputuskan guys. Pak Erick Thohir menunjuk Sintayong tetap menjadi pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dan Sintayong juga sudah memilih tim mana yang akan diturunkan nanti, yaitu ini dia. Squad SEA Games 2023 yang mendapatkan emas. Sumber beritanya dari okezone.com. Jadi, Sintayong sudah memilih timnas SEA Games kemarin yang akan diturunkan nanti di Piala AFF akhir tahun nanti, yang akan bergulir dari bulan November hingga Desember 2024. Ya, skuad SEA Games 2023 kemarin memang terdiri juga dari beberapa pemain yang ada di skuad senior seperti Nandwari, Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, dan beberapa pemain lainnya. Jadi, kemungkinan besar akan ada penyesuaian lagi, akan ada beberapa pemain yang masuk untuk menggantikan posisi mereka. Karena skuad yang akan diturunkan untuk kualifikasi Piala Dunia tidak akan diturunkan untuk memperkuat tim Piala AFF 2024. Menurut kalian siapa guys nama-nama yang layak untuk masuk tim di Piala AFF 2024? Komentarnya sikat! Bukan Indra Safri, bukan juga Nova Arianto. Ya, setelah sempat diisukan akan digantikan oleh Indra Safri ataupun Nova Arianto,
PSSI resmi menetapkan bahwa Sinteyong lah yang akan menangani timnas di Piala AFF 2024 nanti. Hal ini cukup mengherankan ya, mengingat Piala AFF itu waktunya cukup mepet dengan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga nanti. Tapi ini udah jadi kesepakatan antara Sinteyong dan juga dengan PSSI, jadi harusnya sih nggak masalah ya. Nah, skuad yang dibawa untuk Piala AFF nanti juga kabarnya berbeda total dengan skuad untuk kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga nanti. Dikabarkan bahwa skuad AFF nanti akan diisi oleh mayoritas skuad timnas U23 yang juara SEA Games pada tahun 2023 yang lalu. Menurut kalian gimana nih? Apakah baiknya STY fokus saja ke kualifikasi Piala Dunia? Atau nggak apa-apa nih merangkap juga untuk Piala AFF nanti? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, gitu aja. Jangan lupa follow. Oke guys ya, kalau menurut saya tidak setuju jika Sinteyong ini dipercayakan untuk menjadi pelatih bagi skuad yang akan diturunkan ke Piala AFF ya, yang untuk senior. Saya menginginkan agar untuk Piala AFF itu nanti ya bolehlah diserahkan kepada pelatih-pelatih lokal, Pak Indra Safri, Pak Nova, ataupun mungkin ada figur-figur yang lain ya, Pak Fahri Husaini dan sebagainya. Biarlah Coach Sinteyong ini lebih fokus ke Piala Dunia dan juga Piala Asia ya. Karena akan ada banyak sekali komentar-komentar miring, komentar-komentar yang ingin menjatuhkan dirinya. Akan ada banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang membanding-bandingkan antara Sinteyong dengan Indra Safri. Karena mereka ditempatkan dalam satu pertandingan, satu turnamen, yakni turnamen AFF, yang menurut netizen Indonesia, sebagian yang komentar di video saya, mengatakan bahwa AFF ini adalah turnamen yang penuh dengan mafia. Yang dari dulu-dulu itu sudah ada pihak-pihak yang sengaja mengatur-ngatur untuk memenangi tim tertentu. Namun guys, itu hanya pendapat saya pribadi. Tetapi jika itu sudah menjadi keputusan dari PSSI, sudah menjadi keputusan dari Pak Erick Thohir, ya sudah, apa boleh buat, kita harus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Dan semoga saja dengan dipercayakan Sinteyong ini untuk menjadi pelatih dalam ajang AFF nanti, dia bisa membawa timnas kita untuk mendapatkan juara ya, agar tidak direndahkan terus-menerus oleh netizen-netizen pecinta Piala Ciki atau Piala AFF. Dan semoga saja harapannya Coach Sinteyong ini dia juga fokus ke kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia. Karena waktunya itu mepet sekali guys ya, antara AFF dengan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dan semoga saja bisa memberikan atau mendapatkan hasil yang positif dari dua turnamen tersebut. Oke guys, itu saja. Oke, satu lagi sebelum saya lupa, bahwa tetap kita dukung dan doakan agar timnas kita ini nantinya bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan lolos ke Piala Dunia 2026. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi.